Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, teman-teman Facebooker yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Stephen Rudi Palit. Pada kesempatan ini saya rindu membagikan kepada kita semua suatu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-39. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya tergerak untuk menyampaikan ini setelah saya merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini yang sudah seringkali disampaikan, seringkali dibaca, dan juga tadi berhubungan dengan mengajar ya. Saya tadi selesai mengajar di di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel atau STTRM, dan di dalam pembahasan dalam diskusi dengan para mahasiswa tadi keluarlah tentang kata respect ya, atau menghargai ya. Kata saling menghargai dan menghormati berpulang daripada kebenaran di dalam Alkitab perihal tentang mengasihi lah. Jadi kalau kita mengasihi, kita juga harus menerapkan dengan jelas perihal tentang perintah firman Allah ini ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Ada yang menarik perkataannya di dalam firman Tuhan ini, yaitu dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Apa yang sama dengan itu? Ya, ternyata sama pengertiannya yang ada di hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasih yang sama dengan itu juga harus kita bisa praktekkan di dalam kita mengasihi orang lain. Sama dengan kita mengasihi diri kita. Jadi kata kasih tidak boleh berbeda. Kasih yang kita pakai dalam mengasihi Tuhan sama juga dengan kasih yang kita pakai untuk mengasihi sesama. Ya, dalam bahasa aslinya itu agape, agapao. Yang benar adalah kasih tulus apa adanya, kasih yang ikhlas, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang memang murni keluar dari dasar hati kita untuk mengasihi. Nah, di dalam pembelajaran tadi yang saya ajarkan kepada para mahasiswa yang ada di STTRM, kami tadi membahas perihal tentang teologi Pentakosta. Nah, di dalam pembelajaran itu menyinggung soal tentang penafsiran. Ya, jadi di dalam teologi Pentakosta itu pun mengenal tentang penafsiran. Ya, yang diilhamkan oleh Roh Kudus juga. Artinya ada penafsiran melalui roh dalam tanda petik. Dan kemudian ada juga penafsiran secara pribadi. Nah, secara pribadi inilah terkadang banyak berbenturan dengan orang lain. Oleh karena itu ada dua bahaya penafsiran secara pribadi. Ya, yang salah satunya adalah berpusat pada diri dia sendiri, sehingga tidak mau menghargai tafsiran orang lain, sehingga tidak mau menghormati tafsiran orang lain. Yang dipakai, yang dibenarkan hanya tafsiran dia saja. Jadi mengadakan benturan-benturan aktif. Oleh karena itu tidak menghadirkan respect, tidak menghadirkan saling menghargai. Nah, jadi saya rindu ketika selesai tadi membaca, dan bahkan di status Facebook saya tadi perihal tentang salah satu hal yang baik dan benar dalam hidup kita adalah saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain tanpa pilih-pilih orang. Kemudian saya pakai di bawah, ayo respect atau ayo saling menghargai. Dan ini sebenarnya sudah jauh sebelumnya ada tertuang di dalam Alkitab. Di dalam Matius 22 ayat 39. Perihal penerapan kasih.
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, secara eksplisit ya, tersirat di dalamnya, terkandung di dalamnya yang memiliki second meaning ya, bahwa di situ ada kata menghargai, menghormati. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain, tapi kita sendiri tidak mau mengasihi dengan tulus, berdasarkan Alkitab bilang, yaitu sama dengan itu. Bayangkan, coba kita baca sekali lagi ya, ayat Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Apa yang sama? Yang sama yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan lain sebagainya. Apa yang sama? Kasih itu yang sama yang kita pakai ketika kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama manusia. Kasih yang sama yang kita terapkan mengasihi Tuhan, kasih itulah juga yang kita harus terapkan dalam mengasihi. Sehingga sebagai suatu bentuk implementasi daripada mengasihi itu, lahirlah kata menghargai, menghormati tersebut. Nah, orang yang tidak bisa menerapkan kasih yang sama engkau mengasihi Tuhan, maka engkau tidak akan bisa respect dengan orang lain. Engkau akan memandang rendah orang lain. Dalam satu perenungan yang saya sampaikan di khotbah, perihal tentang jangan menganggap diri paling benar, jangan menganggap diri paling hebat, jangan selalu ingin dipuja, jangan selalu ingin dihormati, jangan selalu ingin dihargai. Jangan cari-cari penghargaan, jangan cari-cari penghormatan. Tetapi terapkan saja menghormati itu, terapkan saja menghargai itu, terapkan saja dengan utuh, komprehensif, dengan bulat, absolut, kasih yang sama yang engkau katakan engkau mengasihi Tuhan. Jangan menjadi orang yang hipokrit, orang yang munafik, lain di mulut, lain di hati, lain di bibir, lain di hati. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, dan juga bersyukur sebagai seorang dosen teologi dalam mengupas ayat-ayat menafsirkan, kami menerapkan dengan jelas yang pertama secara historis ayat tersebut, yang kedua secara artian yang luas, yang ketiga kontekstualisasi yang berhubungan dengan konteks kekinian di masa kita hidup, and then kemudian future di masa yang akan datang, dan yang keempat yang berhubungan dengan pribadi kita, yang menafsirkan tersebut, yang menyampaikan. Who are you? Siapa Anda? Apakah Anda sudah menggunakan kasih itu ketika Anda berkhotbah perihal tentang kasih? Apakah Anda sudah menerapkan respect tersebut ketika Anda menyampaikan respect? Kalau belum terlambat untuk bertobat, belum terlambat untuk menerapkan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, jadi kadang-kala kalau saya membuat status di Facebook, ya, itu bukan sedang menyindir seseorang, itu bukan sedang menghantam seseorang, kelompok atau gereja lain atau denominasi lain, tidak. Tapi sedang mengupas esensi daripada kebenaran firman Tuhan tersebut dalam bentuk kalimat pendek, dalam bentuk statement gitulah. Jadi terkadang di dalam status-status Facebook saya itu banyak statement yang keluar dalam bentuk kalimat pendek, yang bisa juga ada latar belakang backgroundnya, warna biru, merah, dan lain sebagainya. Harus ada kalimat pendeknya. Kayak kemarin saya bikin status pakai bahasa Manado atau bahasa Langguan, nyanda usajo terlalu banyak bagaya tuh hidup atau hidup sombong, yang pada akhirnya Tuhan tolak. Lebih baik hidup jo rendah hati dan berkenan di mata Tuhan. Gitu. Ada alasan saya membuat itu, bukan untuk sedang menyerang orang lain, tidak. Tetapi ketika Anda yang membaca merasa tersinggung, itu bagus. Sama seperti firman Tuhan, saya selalu sampaikan di mimbar yang kudus tersebut. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan untuk menyerang, menyinggung, tetapi firman Tuhan ini untuk menyatakan
kesalahan, untuk mengajar, untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang tersinggung dengan firman Tuhan, atau ada yang baca ini, yang mendengarkan ini tersinggung dan merasa tertuduh, itu harus diambil makna positifnya. Apa itu? Roh Kudus sedang mengetuk pintu hatimu, diibaratkan seperti itu. Dengan perkataan-perkataan firman, dengan ajaran-ajaran secara alkitabiah, Roh Kudus sedang mengetuk pintu hatimu. Mengetuk, hei kamu yang kurang menghargai orang lain, hei kamu yang kurang menghormati orang lain, bertobatlah dan menghargailah, hormatilah. Buka pintu hatimu. Ada ilustrasi gambar Yesus mengutuk pintu. Di dalam gambar tersebut tidak ada gagang pintu. Itu ilustrasinya jelas. Pintu itu tidak ada di luar, gagangnya itu ada di dalam. Dan yang bisa membuka pintu itu bukan orang yang mengetuk, tetapi kita yang mendengarkan ketukan itu. Yang dari dalam kita buka, karena gagang pintunya itu ada di dalam. Jadi kalau kita merasa tersinggung dengan firman Tuhan dalam tanda petik, itu Roh Kudus sedang mengetuk pintu hatimu. Untuk engkau buka dan terimalah pengajaran ini. Apa itu? Kasihilah sesamamu manusia, sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apa itu? Hargailah orang lain. Apa itu? Hormatilah orang lain. Agar Anda dihormati dan dihargai, belajarlah mulai dari dirimu sendiri untuk menghargai dan menghormati. Nah, ketika saya sampaikan tadi di sekolah Alkitab, di STTRM, saya mengajar tadi dari jam 9 baru selesai. Saya membahas itu tentang respect tafsiran. Gitu. Banyak orang berdebat masalah tafsiran dan akhirnya dijadikan dogma pribadi dan harus diikuti oleh orang lain, padahal pusat tafsiran itu Alkitab, bukan diri dia. Tetapi bahayanya penafsir menganggap apa yang dia tafsirkan itu sudah paling benar, sehingga berpusat pada diri dia sendiri, egosentris. Padahal kita harus teosentris, timbullah ego sektoral. Apa itu? Yang selalu membanggakan diri sendiri, yang selalu bertitik tolak dari pribadinya, bukan lagi bertitik tolak dari Alkitab. Kalau itu masih terjadi, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Nah, bagaimana supaya agar kita bisa menerapkan esensi dasar daripada mengasihi ini, sampai kepada progres berikutnya tentang menghargai dan menghormati. Yang pertama tentunya adalah hidup rendah hati. Jangan sombong. Apa yang harus kita sombongkan dalam diri ini? Toh semua hanya titipan dari Tuhan. Apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? By the way, mungkin engkau ini sekarang ini engkau sebagai seorang pejabat, berpangkat. Ya, orang terkenal, dicari-cari orang misalnya. Orang-orang mungkin mau datang minta tolong dalam tanda petik, atau apalah itu. Atau Anda sebagai seorang pengkhotbah merasa diri hebat. Seorang dosen teologi merasa jempolan dalam mengajarkan, kemudian menjadi sombong. Ingat baik-baik. Ketika Anda merasa diri paling benar dan paling hebat, paling pintar, sombong dalam pengertiannya, maka engkau akan selalu menganggap rendah orang lain. Engkau akan selalu melihat dengan matamu semua orang itu miring, tidak ada yang benar, tidak ada yang tidak ada yang lurus, orang Langon bilang. Semua yang paling benar cuma Anda. Dan apakah Anda itu benar di mata Tuhan? Tidak, Anda salah di mata Tuhan. Karena Tuhan membenci orang sombong. Jelas dalam Alkitab katakan, dalam kitab Amsal itu jelas, bahwa orang yang angkuh dan sombong merupakan kejijikan bagi Tuhan. Jijik. Karena kenapa? Yang harus kita banggakan adalah Kristus dalam hidup kita. Engkau sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus.
Even apapun yang kau miliki saat ini, itu cuma tambahan untuk kamu, untuk kita, untuk Anda, untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, Matius 6 ayat 33. Dan semuanya, ya kan? Dan selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita baca dulu biar mendapat landasan yang baik. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dicari? Kerajaan Allah dan kebenaran. Firman Tuhan maksudnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Ayat 32 menjelaskan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari bangsa-bangsa? Mundur lagi ke ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Itu yang dicari bangsa-bangsa, ayat 32 katakan. Yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33 katakan, tetapi. Apa arti kata tetapi? Mau menegaskan dari semua yang dibutuhkan itu makan, minum, dan pakai. Tetapi yang tiga ini bukan yang utama. Yang utama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, apa semuanya itu? Apa yang kita mau makan, minum, dan pakai, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Garis bawahi kata ditambahkan, berarti itu bukan kebutuhan primer. Itu bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok kita adalah firman Tuhan. Itulah makanan rohani yang menyehatkan kerohanian kita. Akhirnya membuat jasmani kita kuat, mental kita kuat. Saya juga pengajar teologi pastoral. Ada 3 hal penting, esensi dalam pastoral. Kita harus bisa menguatkan yang disebut dengan spiritual, mental, dan juga jasmani. Tetapi yang paling kuat semuanya harus adalah spiritualnya, kerohaniannya. Apabila kerohanian Anda kuat, maka mental Anda semakin kokoh luar biasa, jasmani pun kuat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Apa yang Anda mau cari? Toh semua itu hanya ditambahkan. Kata ditambahkan itu berarti bukan yang utama, hanya ditambahkan. By the way, kalau hanya ditambahkan, apa yang sudah ada pada kita? Keselamatan itu sudah ada pada kita. Itu hal yang utama yang kita sudah dapatkan. Nah, orang yang sudah menerima keselamatan, kata firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya engkau harus memuliakan Tuhan. To God be the glory. Di dalam hidupmu, perhatikan baik-baik. Engkau harus memuliakan nama Tuhan. Dan salah satu indikatornya, indikasi utama dalam hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan adalah terapkanlah kasih yang sama ketika engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan ketika engkau mengasihi sesama manusia, terapkan kasih yang sama. Disitulah akan muncul kata respect. Menghargai penghargaan, menghormati penghormatan. Ya, penghormatan tidak usah dicari, penghargaan tidak usah dicari. Pada akhirnya engkau akan dihargai dan dihormati. Bahkan firman Tuhan jelas berkata, orang yang melayani Tuhan dihormati Bapa. Wow. Dan jelas akan kelihatan ketika engkau meninggal nanti, siapa Anda sebenarnya. Ya, itu jelas loh. Ya, itu sebagai equalnya, sama dengan penghargaan. Coba lihat, ya. Dan saya mau katakan, di dalam perenungan singkat ini, menghargai itu tidak sulit. Menghormati itu tidak sulit. Yang sulit adalah, apakah Anda mau menghormati atau menghargai. Supaya bisa menghormati dan menghargai, milikilah sifat yang rendah hati. Jangan miliki sifat yang sombong. Ya. Jangan selalu mau mengatakan bahwa kalau nyanda ada kita, orang Nado bilang, kalau tidak ada gua, kalau tidak ada saya, wah, atau di dalam rapat atau di dalam apapun, pokoknya saya mau seperti ini. Nah, orang Jakarta bilang,
Pokoknya mau gue seperti ini. Orang Manado bilang orang Languan, kita orang Languan. Kita pe mau begini. Semua kita pe mau. Semuanya maunya gua, maunya gue. Semuanya maunya saya. Kita pe mau. Bikin begini. Sehingga untuk apa ada organisasi misalnya? Untuk apa ada perkumpulan? Kalau semua cuma mau dengar, ngana pe mau. Bahkan di rumah pun, di rumah tangga, di keluarga. Anda sebagai kepala rumah tangga, seorang bapak, jangan selalu bilang, saya mau begini. Bukalah ruang demokrasi dalam keluarga. Karena anakmu pun punya pendapat. Anakmu pun punya suara untuk dia suarakan. Dan di situ kita melatih anak kita berdemokrasi untuk di luaran sana. Jangan sampai anak kita terdikte di rumah. Akhirnya dia di sekolah sama seperti papanya. Mau gua begini ya. Karena kenapa? Terfilmkan dalam diri dia. Terframe dalam otaknya, pikiran dia. Mau gua. Kenapa? Like father, like son. Like mother, like daughter. Tapi coba kalau kita terapkan sikap rendah hati. Menghargai mulai dari dalam rumah. Ketika mereka bersosialisasi di luaran sana, maka gambaran film yang nyata yang ada di rumah, itu yang dia bawa di luar. Dan itu yang ditonton orang banyak. Itu yang dilihat orang banyak. Searah kata firman Tuhan, kita adalah surat terbuka Kristus. Nah, surat terbuka Kristus berjalan dibaca orang, duduk dibaca orang, tidur dibaca orang, apalagi bicara. Apalagi kita mengutarakan pendapat kita. Dan saya juga mengajarkan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami untuk menjadi teladan bagi orang lain. Saya pesan terhadap istri saya, bahkan anak-anak saya. Kalau ada orang lain datang bercerita tentang kejelekan orang lain, tutup telingamu. Tutup hatimu daripada berita-berita yang destruktif atau menghancurkan. Yang hanya menceritakan kejelekan orang lain. Tutup telingamu. Nggak usah dengarkan. Karena jangan sampai engkau terkontaminasi dan pada akhirnya tidak ada sikap respect terhadap orang lain. Tidak ada sikap menghormati dan menghargai orang lain. Saya sebagai seorang konselor ini, saya mengkonselingi sudah banyak orang. Bukan cuma puluhan, sudah ratusan banyaknya. Saya selalu menitipkan di dalam konseling itu. Mari kita mulai menghargai orang lain, menghormati orang lain. Saya mengatakan jelas, si istri saya saksi hidup. Berulang-ulang kali saya katakan, kalau ada orang datang kepadamu, bercerita tentang orang lain, kamu tutup telingamu. Apalagi itu cerita kejelekan. Hanya menjelekan orang lain. Atau artinya bahan ceritanya orang lain. Tetapi kalau kita didatangin orang, kemudian bersaksi tentang kebenaran firman, tentang kehebatan orang tersebut mengikut Tuhan, wah itu harus kita dengarkan. Bagus. Dan selama ini saya terapkan hal tersebut. Ya, orang kalau konseling, Pak Pendeta saya mau konseling, oke. Itu begini Pak Pendeta, itu orang begini-begini, stop. Saya mau konseling Anda bukan membicarakan orang, kejelekan orang. Kalau masih seperti itu, kita stop sampai di sini konseling kita. Karena kenapa? Jangan kita buka ruang terlalu panjang. Dengan perkataan-perkataan destruktif yang menghancurkan tersebut, lahirlah sikap yang tidak respect. Akhirnya kita sendiri tidak tahu menahu tentang orang itu, kita menghakimi dia jadinya. Oh, nak betul orang itu. Oh, jelek orang itu. Karena kenapa? Kita buka telinga mendengarkan cerita orang lain. Oleh karena itu, jauhkanlah daripada sifat-sifat seperti itu. Kita kembali, agar kita bisa menghargai dan menghormati orang lain. Kita harus hidup rendah hati. Agar ada respect dalam hidupmu. Rendah hati itu hal yang mudah, tapi sulit untuk dilakukan bagi orang yang tidak mau
membuka ruang terhadap rendah hati tersebut. Dia mau masih dengan kesombongannya. Dan ini banyak menghancurkan kekristenan. Yang malu bukan diri kita saja, tapi Tuhan Yesus yang dipermalukan dengan cara hidup kita yang tidak respect tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, saya mau sampaikan di dalam ruang Facebook saya pribadi ini tentang menghargai dan menghormati. Yuk, mari buka dirimu terhadap kebenaran firman Tuhan yang berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah. Itu perintah aktif, atau dalam pembelajaran teologi, dalam kupasan parsing ayat itu memakai suatu prinsip yang disebut dengan present aktif imperatif, atau kalimat perintah aktif yang harus dilakukan terus-menerus. Artinya kata menghargai dan menghormati dibungkus dengan kalimat aktifnya mengasihi. Itu jangan pilih-pilih orang. Oh, karena dia baik kepada saya harus mengasihi dia. No. Karena dia sering kasih uang ke saya harus mengasihi dia. No. Karena dia mungkin selalu telepon saya harus mengasihi dia. No. Kita tidak boleh memilih-milih orang dalam menerapkan kasih, yang kemudian lahirlah respect tersebut, menghargai dan menghormati. Jangan pilih-pilih orang, apalagi Anda hamba Tuhan. Kalau Anda seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, pelayan Tuhan, kalau pilih-pilih orang bahaya. Saya mau melayani kalau orang-orang kaya punya doi, ada hepeng, ada cuan, ada cuan, ada cuan. Saya mau melayani dia. Tapi kalau tidak, saya suruh pelayan lain, kamu aja layani dia. Aduh, apalagi orang sakit. Kalau bos yang sakit, nyadari kira-kira 3 orang Manado bilang, so pergi di rumah sakit, so penyembahan dan lain. Tapi ada sakit, telepon Pak Gembala, ini ada sakit ini. Siapa ya ini? Aduh, saya sibuk, nanti saya suruh pelayan Tuhan saya ya. Saya suruh wakil saya ya. Saya suruh, aduh, bahaya kalau begini. Jangan pilih-pilih orang. Titik. Dalam menerapkan kasih. Anda sebagai gembala, jangan pilih-pilih orang dalam melayani. Anda sebagai pengkhotbah, jangan pilih-pilih gereja dalam berkhotbah. Beberapa kesempatan saya diundang berkhotbah. Ya, mau di jemaat yang besar ribuan, di jemaat yang paling kecil sekalipun sudah pernah. Dalam KKR sudah pernah. Seminar sudah pernah. Workshop sudah pernah. Conference itu sama dengan seminar. Sudah pernah. Kalau Anda terlalu banyak memilih-milih, menerapkan respect tersebut, maka Anda akan menemui kehancuran di kemudian hari. Anda sedang menggali jurang terhadap diri Anda sendiri. Dan suatu saat bukan orang lain yang akan jatuh ke jurang yang Anda gali, tetapi Anda sendirilah yang akan jatuh pada jurang yang Anda gali tersebut, dengan sifat yang sombong, yang tidak mau menghargai orang lain, yang tidak mau menghormati orang lain. Ayo rendah hati, ya sama-sama dengan saya katakan, ayo rendah hati. Ketik di kolom komentar. Apa buahnya orang yang rendah hati? Ini penting. Buahnya orang yang rendah hati masuk kepada tema sentral pembahasan saya ini. Buahnya adalah engkau akan penuh dengan respect terhadap orang lain. Apa itu? Engkau menghargai dan menghormati orang lain. Dan pada akhirnya, implementasi daripada kasih itu membungkus Anda ketika berada dimanapun Anda pergi dan berada. Akhirnya teraplikasilah dengan mantap kasih tersebut, sehingga menghargai dan menghormati terejawantakan dalam dunia nyata, mendarat dengan mulus, mendarat dengan manis, dan pada akhirnya engkau akan dihormati dan dihargai orang lain. Itu baru betul. Tidak usah cari-cari penghargaan, tidak usah cari-cari penghormatan. Lakukan saja terlebih dahulu menghargai dan menghormati, maka dia akan datang dengan sendirinya kepadamu. Saya yakini itu.
Terus bagaimana kalau orang semua lakukan hidup rendah hati, menghargai dan menghormati? Orang tidak menghargai, orang tidak menghormati. Let's do it. Lakukan terus. Terus, jangan berhenti. Kadangkala orang memandang kita remeh, it's okay. Kadangkala orang menceritakan kita, it's okay. Jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik. Karena saya katakan, salah satu yang baik dan benar dalam hidup kita adalah menghormati dan menghargai orang lain tanpa pilih-pilih orang. Ketika Anda tidak dihargai, jangan balas tidak menghargai. Ketika Anda tidak dihormati, jangan balas tidak menghormati. Karena itu sistem dunia. Sistem dunia itu take and give. Ambil dulu, baru beri. Ambil dulu, baru berikan. Itu sistem dunia. Sistem kekristenan beda. Give and take. Berilah, maka kamu akan diberikan. So, sama. Ketika engkau berikan penghargaan, berikan penghormatan, maka Anda akan diberikan penghormatan, akan diberikan penghargaan. That's right. Kemarin kami sampai 10:30 malam. Saya moderator di dalam satu workshop, tapi secara online. Perihal tentang karir dosen dan jabatan fungsional dosen. Kemudian bagaimana menulis jurnal tembus Scopus. Saya yang jadi moderator, diselenggarakan oleh LPPM, STTRM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTRM. Saya salah satu tim yang ada di LPPM tersebut. Ya, dan saya respectnya luar biasa dengan pembicara tersebut. Ketika dia mengatakan bahwa terkadang tulisan Anda, artikel Anda, jurnal teologi Anda ditolak oleh reviewer atau siapapun yang membaca. Jangan patah semangat untuk menulis. Tulis saja terus. Karena bukan hanya dia pembacanya. Masih banyak orang yang membutuhkan pemikiran-pemikiran konstruktif kita untuk mereka baca. Saya terbakar, termotivasi dengan hal tersebut. Apalagi saya sebagai moderator, saya menyimpulkan konklusi daripada pembicaraan tersebut waktu kemarin sampai setengah 11 malam. Dan hal yang terbaik yang saya dapatkan adalah respect. Wow. Kenapa? Orang yang menulis, walaupun tidak ada respect dari orang lain, dia terus menulis. Dan pada akhirnya, dia mendapatkan penghargaan itu. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan yang nonton siaran langsung ini, bahkan mungkin hasil rekaman ini, ya, saya hanya mendorong kita secara aktif. Marilah saling menghormati dan menghargai orang lain, agar kita pun dihormati dan dihargai orang lain. Nah, secara konteks Alkitab, bahasa utuhnya adalah, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan lewat kita mempraktekkan kasih ini, sama kita mengasihi Tuhan, sama juga kita mengasihi sesama, maka akan lahir di dalamnya, yang seperti saya katakan tadi secara eksplisit, yaitu menghargai dan menghormati. Dan buahnya kita akan terima. Wow, luar biasa. Demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, pada kesempatan saat ini di renungan singkat pencerahan kepada kita untuk mau masuk makan siang, ya. Paling tidak kita menempatkan pencerahan tentang kebenaran firman Tuhan, perihal tentang respect. Ya, let's say together, respect. Once more, let's say together, respect. Katakan menghargai, maka kita akan dihargai. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Stephen Rudi Palit. Kita ketemu lagi di channel saya ini, di Facebook saya ini, dengan renungan-renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Shalom.